balik lagi dengan kita di Ruang Dokter Hewan bersama saya Dr. Natali dan Dr. Feby. Nah, kebetulan nih sekarang ada Dr. Feby yang mendalami tentang special interest di akupuntur. Nah, sebelumnya apa sih special interest itu? Special interest itu buat kalian yang nggak tahu adalah itu adalah suatu minat atau ketertarikan khusus di suatu bidang tertentu di kedokteran manusia itu disebutnya sebagai spesialis. Nah, terus sekarang tuh aku mau nanya nih dok, apa sih sebenarnya akupuntur di hewan itu? Nah, akupuntur itu sebenarnya adalah suatu prosedur kesehatan yang dilakukannya itu dengan cara merangsang titik tertentu yang ada di tubuh untuk mencapai keseimbangan energi. Jadi kan kalau akupuntur ini sebenarnya adalah bagian dari Chinese medicine ya. Nah, jadi kalau misalnya di Chinese medicine itu sehat itu adalah energi yang ada di tubuh kamu itu seimbang. Itu sih. Nah, jadi akupuntur ini ya itu sih emang goalsnya adalah untuk menyeimbangkan energi yang ada di badan kamu. Kalau misalkan di Chinese medicine ini energi itu sebenarnya yin and yang itu gitu. Terus abis itu ada nggak sih kayak alat-alat khusus yang dipakai buat akupuntur tuh? Soalnya setahu aku tuh kayak selain jarum ya biasanya yang dipakai kan kayak di orang gitu ada jarum-jarum gitu. Terus ada nggak sih yang lain selain jarum atau sama aja? Kalau yang buat akupuntur hewan itu memang kita ada beberapa sih. Ada yang cuma pakai jarum aja, itu kita bilangnya dry needle. Ada juga yang kadang kalau dilihat tuh dia kayak disambungin kabel-kabel gitu. Yang kayak gitu itu biasanya. itu elektroakupuntur. Ada juga yang kita tuh pakai pemanasan atau namanya itu moksa. Jadi kalau misalkan kamu lihat akupuntur tuh ada yang kayak berasap. Nah, itu tuh moksa. Jadi kayak dipanasin gitu. Ada juga yang aqua akupuntur. Jadi kita kayak masukin cairan nih ke titik-titik akupunturnya. Sama satu lagi itu ada yang pakai laser gitu. Ini semuanya sih applicable nih. Jadi bisa semua dipakai di akupuntur hewan. Nah, kalau di apa namanya kan banyak tuh macam-macamnya. Sebenarnya tuh yang pas banget digunakan atau kayak metode yang bisa diaplikasikan di hewan tuh sebenarnya apa sih? Atau kan mana sih yang paling bagus? Karena kan kita tahu sendiri kan hewan kan susah di handling tuh yang pertama. Terus habis itu kayak jenis-jenis hewannya itu juga macam-macam tuh. Ada yang gede, ada yang kecil. Terus biasanya kan kayak gitu metodenya beda-beda. Kayak gitu gimana dok? Sebenarnya sih yang kelima ini semuanya bisa nih diaplikasiin di hewan. Cuman kadang kalau dari aku dan apa yang aku pelajarin, kita tuh sebenarnya tergantung kasus yang kita temuin juga. Sebenarnya kalau memang paling gampang di hewan itu sebenarnya laser sih, karena kan dia cuman kayak manasin doang, hewannya bisa di restrain gitu. Sementara kalau misalkan jarum, kadang ada yang kalau misalkan hewannya tegang, ototnya tegang nih, jarumnya bisa naik lagi kayak gitu sih. Jadi memang paling gampang itu sebenarnya laser. Tapi kalau dari aku sendiri, aku tergantung sama kasus yang aku temuin gitu. Oke. Terus kalau akupuntur yang pakai apa namanya listrik itu biasanya tuh ada ini nggak sih tingkatan-tingkatan sendirinya gitu kayak voltasenya atau gimana nya? Jadi dia ada sih voltasenya tertentu karena dia memang ada alatnya tuh. Jadi itu kayak apa ya, kayak dikejut gitu sih. Karena aku juga jadi waktu aku mempelajari akupuntur ini, aku tuh ngerasain sendiri juga. Jadi aku ngerasain mengakupuntur diriku sendiri dengan dry needle dan juga yang dengan listrik gitu. Jadi memang dia kayak dikejut gitu sih rasanya. Berarti kalau semuanya di apa namanya di hewan ya biasanya kalau pakai kejutan kayak gitu itu bikin mereka kaget terus kayak tambah marah atau gimana, atau kayak ngerasa nggak enak lah istilahnya ya kayak gitu, atau gimana, atau malah apa namanya dipakainya yang di case-case tertentu aja atau semua bisa dipakai? Sebenarnya sih kalau misalkan di hewan dia nggak bikin kaget sih, karena memang kalau misalkan awal akupuntur ini ada titik tertentu yang aku tusuk duluan. Jadi ini titik-titik yang memang menenangkan mereka gitu sih. Jadi dan so far sih selama ini akupuntur dengan listrik memang nggak bikin kaget sih. Tapi balik lagi kadang ada beberapa case yang memang aku nggak bisa pakai elektroakupuntur gitu. Nah, kalau di apa namanya akupuntur itu sendiri tuh sebenarnya dipakainya di hewan apa aja sih? Apa semua hewan tuh bisa? So far sih memang kalau di Indonesia tuh banyaknya masih dipakai buat pets ya. Jadi kayak anjing, kucing, kelinci kadang. Sebenarnya tuh bisa juga dipakai di kuda. Terus bisa juga sebenarnya reptil kayak misalkan ular kayak gitu tuh juga ada sih. Ular juga bisa ya? Cuman memang
dia ini sih kayak beda caranya aja kali ya, kayak gitu sih. Kalau misalkan di ular tuh lebih kayak tapping gitu, jadi jarumnya kita cuman kayak di tap gitu doang. Oh, mungkin karena ular ini ya, organnya kan dia apa namanya merata di seluruh badan gitu kali ya, terus muskulusnya tipis. Iya, jadi kayak karena perbedaan anatomi juga sih gitu. Oke. Cuman kalau dari aku sendiri sih, aku pribadi aku juga belum pernah coba sih di ular. Cuman dari apa yang aku pelajarin, caranya memang kayak gitu. Gitu. Oke, terus habis itu contoh kasusnya apa aja sih kalau di hewan tuh sebenarnya kan macam-macam tuh kan apa fungsinya atau kayak kegunaannya. Biasanya kalau di dokter Feby sendiri pernah nemuin kasus apa yang pakai akupuntur? Sebenarnya kalau akupuntur sih biasanya dipakai di neurological atau geriatric problem. Jadi misalkan kasus kalau syaraf tuh misalkan kayak kejang, terus kadang IVDD, terus atau enggak misalkan kayak tadi luxatio patella, Oh ya, kayak gitu itu bisa sih ya. juga. Nah kalau misalkan geriatric problems tuh sebenarnya bisa juga untuk kayak kita naikin imunitas kalau emang hewannya itu udah tua gitu. Tapi sebenarnya akupuntur itu buat nanganin muntah atau diare tuh dia juga bisa sih. Oke. Berarti kalau apa namanya kayak gitu anestesi juga bisa dong, Dok? Bisa anestesi juga bisa, cuman Bisa, guys. selama ini sih banyaknya dipakai buat dental scaling. Jadi jadi dental scaling. Bisa Terus pakai. misalnya kita mau cabut gigi masih bisa sih, tapi ya mungkin cabut gigi nggak yang banyak banget ya. Itu masih bisa, dan itu sih keuntungannya memang salah satunya. Berarti bisa ya kalau apa namanya cabut gigi yang pas apa di umur tua gitu nggak usah pakai pembiusan, kayak bisa ya pakai akupuntur aja. Iya, karena kan dia juga resikonya lebih kecil juga kan Iya. daripada kita pakai bius. Benar-benar. Gitu. Karena Itu kan sih kalau pakai bius kan apa namanya resiko kematiannya juga lebih tinggi kan biasanya. Iya. Terus kalau apa namanya di hewan-hewan kayak gitu tuh sebenarnya perlu handling khusus gak sih atau kayak cuman ya udah dipegangin aja gitu? Sebenarnya sih nggak perlu handling khusus sih, karena memang akupuntur ini tapi hewannya tuh harus relax. Karena kalau misalkan di ototnya tense, itu bisa-bisa jarum aku naik lagi. Jadi udah aku tusuk jarum aku naik lagi. Ini mental gitu ya. Dan memang makanya itu tadi kenapa ada titik-titik awal yang aku tusuk duluan supaya hewannya tuh relax gitu. Jadi akupuntur aku juga maksimal hasilnya. Oke. Terus sebenarnya kalau akupuntur sendiri tuh sakit gak sih? Kalau sakit sih sebenarnya enggak ya, karena kan itu tadi tuh titik awalnya ditusuk duluan, jadi hewannya relax. Dan sebenarnya selama ini kalau aku puntur hewan itu yang ada hewannya itu tidur. Kalau misalkan sakit kan pasti mereka udah instingnya pasti mereka kabur kan gitu. Bener. Jadi memang kalau sakit sih kayaknya sih enggak ya. Terus bedanya akupuntur di hewan sama manusia itu apa? Kalau hewan dan manusia itu sebenarnya bedanya cuma di titik-titiknya aja sih, karena kan orientasi anatominya juga beda tuh. Jadi memang titiknya juga berbeda gitu aja. Berarti emang harus belajar khusus ya untuk apa akupuntur yang ada di hewan itu, nggak sembarangan nusuk-nusuk sih guys. Karena memang ya itu sih ada institutnya sendiri gitu juga. Dok, beda nggak sih akupuntur yang dilakuin di kucing sama anjing itu? Sebenarnya sih pasti ada beda titik, karena kayak titik untuk menenangkan kucing dan untuk menenangkan anjing tuh beda, sama jumlah jarum yang dipakai juga biasanya beda sih. Karena kan sebenarnya kalau dari pengalaman aku selama ini aku puntur tuh anjing tuh jauh lebih kalem sih daripada kucing sebenarnya. Gitu. Kucing tuh lebih heboh aja gitu, Iya, karena lebih dia susah kecil diem. kali ya. Mungkin dia juga lebih risihan juga kan. Terus jumlahnya kebanyakan yang mana tuh yang dipakai jarum ya antara si kucing sama anjing? Biasanya sih lebih banyak anjing. Oh, banyak anjing karena ini kali ya size-nya lebih gede. Ketahanannya juga sih dia. Kasus apa aja sih dok yang pernah ditanganin atau kayak mungkin dipikir kayak paling berat nih, terus habis itu gimana prognosanya, bisa sembuh atau enggak dengan akupuntur itu sendiri? Kalau kasus yang aku sendiri temuin sih sebenarnya paling banyak ya paralisa sih. Jadi paling banyak tuh lumpuh, itu paling banyak. Dan so far sih sebenarnya prognosanya sih bagus. Biasanya memang agak makan waktu dan beberapa kali aku puntur, tapi selama ini ya pasienku ada yang memang dia lumpuh, nggak bisa jalan sama sekali, terus dengan beberapa kali aku puntur akhirnya bisa jalan lagi. Kalau diambil kasus paralisa nih ya, biasanya kan itu kan harus butuhnya berkali-kali nih akupunturnya. Itu membutuhkan kayak treatment berapa kali tuh akupnya? Kayak sebulan berapa kali atau kayak rentang waktunya berapa lama Ya. sampai dia bisa istilahnya kayak dia berhasil nih, dia bisa berdiri lagi, atau dia gitu jalan ya. lagi kayak gitu gimana? Karena sebenarnya kalau misalkan dia paralisis nih karena kan kalau dari
Chinese medicine itu pada saat aku awal mau akupuntur itu sebenarnya aku bikin diagnosa dari sisi Chinese medicine. Jadi memang misalnya ada 2 anjing nih sama-sama lumpuh, itu diagnosanya belum tentu sama kayak gitu. Karena aku memang lihat dari sisi Chinese medicine itu sih gitu. Nah jadi berapa lamanya treatmentnya itu biasanya tergantung dari apa yang aku temuin. Biasanya kayak gitu sih, cuman biasanya mungkin seminggu tuh sekitar 2-3 kali gitu. Dan itu biasanya memang akan berjalan beberapa minggu gitu sih. Dan biasanya sih kalau 1 kali treatmentnya itu biasanya sekitar 20 menitan. Terus so far yang kayak kemarin itu berapa lama tuh dok? Yang kasusnya yang lumpuh terus bisa jalan, ada sebulan tuh ya? Itu tuh dia dibarengin sama fisioterapi. Kira-kira ada sih, kalau nggak salah sih memang sebulanan. Ada juga yang pasienku yang 3 kali akupuntur berdiri, jadi memang ya itu sih balik lagi sama kondisinya awal ya. Nah, jadi akupuntur itu ternyata banyak loh kegunaannya, ya nggak sih? Apalagi di hewan-hewan yang memang membutuhkan perawatan tertentu ya. Terus abis itu akupuntur juga bisa dipakai khususnya untuk kasus syaraf, terus abis itu yang geriatrik atau yang udah tua kayak gitu. Terus ternyata kita tahu nih, ternyata akupuntur tuh nggak cuma pakai dry needle doang, tapi bisa pakai arus listrik kayak gitu. Terus akupuntur sendiri juga bisa diaplikasikan di hewan-hewan kesayangan kita, pet, anjing kucing, terus habis itu juga reptil juga bisa, tentunya dengan ilmu-ilmu yang udah dipelajarin khusus untuk hewan ya dok ya. Oke, jadi untuk kalian yang mau nanya-nanya lagi tentang akupuntur selanjutnya bisa tanya ke Instagramnya Dr. Feby langsung atau mau komen di bawah juga bisa. Terus apa dok? Jangan lupa di like, subscribe dan di komen. Bye.